Kalau kalian tinggal di salah satu kota dengan skor rendah ini, atau bahkan di kota lain yang juga sedang menghadapi tantangan serupa, kalian bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan? Karena Indonesia yang damai dimulai dari kota-kota yang ramah, dan kota yang ramah dimulai dari hati-hati yang terbuka. Jadi, bagaimana dengan kota sahabat Katolik terkini sekalian? Apakah sudah cukup toleran? Halo, sahabat Katolik terkini. Pernahkah kalian bertanya-tanya, seberapa tolerankah kota tempat kalian tinggal? Apakah masyarakat di sekitar kalian terbuka terhadap keberagaman? Apakah pemerintah daerah benar-benar memberikan ruang hidup yang adil bagi semua warga? Tanpa memandang latar belakang agama atau kepercayaan, kita tahu, Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya akan keberagaman. Kita punya lebih dari 17.000 pulau, ratusan kelompok etnis, bahasa daerah yang luar biasa banyak, dan 6 agama resmi yang diakui negara. Di atas kertas, semua terlihat ideal, tapi apakah dalam kenyataan sehari-hari, semangat Bhinneka Tunggal Ika itu benar-benar terwujud? Nah, hari ini Katolik terkini akan mengajak sahabat sekalian menyelami lebih dalam sebuah topik yang sangat penting namun seringkali luput dari perhatian, yaitu tentang tingkat toleransi kota-kota di Indonesia. Kita akan membahas data dan temuan dari laporan Indeks Kota Toleran 2024 yang baru-baru ini dirilis oleh Setara Institut. Bukan sekadar membahas angka, tapi juga mencoba memahami makna di baliknya. Mengapa ada kota yang toleransinya tinggi, dan mengapa ada yang justru berada di titik terbawah. Mari sahabat Katolik terkini ikuti ulasan kami. Setara Institut adalah sebuah lembaga independen yang fokus pada isu-isu hak asasi manusia dan kebebasan beragama di Indonesia. Setiap tahun, mereka mengeluarkan laporan yang disebut Indeks Kota Toleran atau disingkat IKT. IKT ini bukan sembarang laporan, ia adalah hasil pemantauan dan penelitian terhadap 94 kota di Indonesia, yang kemudian diberi skor berdasarkan seberapa baik kota-kota ini mempromosikan dan menjaga toleransi, terutama dalam hal keberagaman agama dan keyakinan. Tapi, bagaimana sebenarnya skor ini dihitung? Setara menggunakan 4 variabel besar, yaitu, pertama, regulasi pemerintah kota, sejauh mana regulasi yang dibuat berpihak pada semua kelompok. Kedua, regulasi sosial, bagaimana norma sosial di masyarakat mencerminkan toleransi. Ketiga, tindakan pemerintah, apakah ada aksi nyata dari Pemda dalam mendukung kerukunan. Keempat, demografi sosio-keagamaan, bagaimana struktur masyarakat dilihat dari keberagaman agama. Dari keempat variabel besar itu, diturunkan lagi menjadi 8 indikator khusus dengan bobot nilai masing-masing. Pertama, RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 10%. Kedua, kebijakan pemerintah kota, 20%. Ketiga, peristiwa intoleransi, 20%. Keempat, dinamika masyarakat sipil, 10%. Kelima, pernyataan publik pemerintah kota, 10%. Keenam, tindakan nyata pemerintah kota, 15%. Ketujuh, heterogenitas agama, 5%. Dan kedelapan, inklusi sosial keagamaan, 10%. Dengan berbagai indikator ini, Setara memberi skor pada tiap kota dari skala 0 hingga ke 7. Semakin tinggi skornya, semakin baik tingkat toleransinya. Nah, dari laporan tahun 2024 ini, ada satu kota yang menempati posisi paling bawah, yaitu Parepare, yang terletak di wilayah Sulawesi Selatan. Parepare hanya mendapatkan skor 3,945 dari 7,0. Sebagai perbandingan, skor tertinggi di tahun ini adalah 6,4. Artinya ada jarak yang cukup jauh. Kita semua tahu Parepare sebagai kota kelahiran Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie, sebuah kota yang punya nilai historis tersendiri. Tapi, mengapa kota ini justru mencatatkan skor toleransi yang paling rendah? Menurut Setara, Parepare mengalami beberapa masalah serius dalam hal toleransi, di antaranya. Pertama, minimnya tindakan nyata dari pemerintah kota dalam membangun ruang-ruang perjumpaan antarumat beragama. Kedua, lemahnya keterlibatan masyarakat sipil dalam menciptakan harmoni sosial. Ketiga, rendahnya praktik inklusi sosial keagamaan, atau dengan kata lain,
tidak semua kelompok mendapatkan ruang yang sama. Ini bukan hanya tentang tidak adanya konflik terbuka, tetapi tentang tidak adanya langkah aktif untuk merawat kerukunan. Posisi kedua kota dengan toleransi terendah ditempati oleh Cilegon, yang ada di wilayah Banten, dengan skor ke-3,994. Kalau sahabat Katolik terkini mengikuti berita, mungkin sahabat sekalian sudah tahu bahwa polemik rumah ibadah cukup sering muncul di kota ini. Cilegon menjadi sorotan nasional karena penolakan terhadap pembangunan gereja yang berlarut-larut, bahkan sebuah surat keputusan Bupati Serang tahun 1975 masih digunakan sebagai dasar penolakan pendirian gereja. Bayangkan, regulasi dari hampir setengah abad yang lalu masih dijadikan rujukan untuk membatasi kebebasan beribadah hari ini. Ironis bukan? Masalahnya bukan hanya pada regulasi, tapi juga kurangnya inisiatif masyarakat sipil dalam mendorong ruang toleransi. Tak ada gerakan sosial yang cukup kuat untuk memperjuangkan perubahan. Dari atas ke bawah, dari pemerintah hingga masyarakat, belum ada komitmen serius terhadap toleransi. Setelah Parepare dan Cilegon, mari kita lihat kota-kota lain yang juga masuk dalam daftar merah. Ketiga, ada Lhokseumawe di Aceh, skornya ke-4,14. Keempat, Banda Aceh mendapat skor 4,202. Aceh memang memiliki status otonomi khusus, termasuk dalam pelaksanaan syariat Islam, tapi dalam laporan setara, yang dinilai bukan syariatnya, melainkan apakah kota-kota ini memberi ruang hidup yang cukup bagi warga yang berbeda keyakinan. Sayangnya, ruang itu masih sangat sempit. Berikutnya, kelima, Pekanbaru di Riau, skornya ke-4,32. Keenam, ada Bandar Lampung dengan skor 4,357. Ketujuh, Makassar, yang terletak di Sulawesi Selatan, skornya 4,363. Makassar memang cukup mengejutkan karena selama ini dikenal sebagai kota multikultural dan pusat pendidikan di Indonesia Timur, tapi ternyata, dari sisi kebijakan dan tindakan pemerintah, masih banyak yang perlu diperbaiki. Kedelapan, ada Ternate di Maluku Utara, skornya 4,370. Kesembilan, ada Sabang di Aceh dengan skor 4,377. Dan terakhir ke-10, Pagar Alam di Sumatera Selatan, skornya 4,381. Dari 10 kota ini, kita bisa melihat sebuah pola, minimnya kebijakan yang inklusif, tindakan pemerintah yang pasif, dan kurangnya gerakan masyarakat untuk memperjuangkan keberagaman. Pertanyaan pentingnya, apa sih sebenarnya yang bikin skor sebuah kota jadi rendah? Menurut Setara, skor rendah bukan semata karena adanya konflik atau kekerasan, bahkan, beberapa kota ini tidak mengalami peristiwa intoleransi besar. Masalahnya justru lebih dalam yaitu, pertama, tidak adanya kebijakan yang pro terhadap keberagaman. Kedua, minimnya kegiatan lintas agama. Ketiga, tidak ada ruang partisipatif untuk kelompok minoritas. Dan keempat, birokrasi yang lamban atau tidak peduli. Artinya, toleransi bukan cuma soal tidak ribut, tapi soal seberapa aktif sebuah kota menciptakan dan merawat ruang damai. Nah, sahabat Katolik terkini, kalau kalian tinggal di salah satu kota dengan skor rendah ini, atau bahkan di kota lain yang juga sedang menghadapi tantangan serupa, kalian bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan? Berikut ini beberapa langkah nyata yang ditawarkan oleh Katolik terkini, yang bisa kita tempuh bersama. Pertama, dorong transparansi kebijakan, ajak pemerintah kota untuk menyusun regulasi yang adil dan berpihak pada semua warga, tanpa diskriminasi. Kedua, aktif dalam kegiatan lintas iman, ikut komunitas, forum dialog, atau kegiatan sosial yang mempertemukan berbagai kelompok. Ketiga, gunakan media sosial dengan bijak, jangan ikut menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian, justru jadikan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan nilai damai. Keempat, bersuara saat ada ketidakadilan, jangan diam, suarakan kalau ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu. Sahabat Katolik terkini, toleransi bukan hadiah, ia bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, toleransi adalah proses yang harus terus diperjuangkan oleh kita semua. Laporan Indeks Kota Toleran ini hanyalah salah satu cermin, ia memberi kita gambaran seberapa besar PR yang masih harus diselesaikan di berbagai kota. Dan kita sebagai umat beriman, punya tanggung jawab moral untuk menjaga dan merawat keberagaman.
Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, dari cara kita berbicara, bersikap, hingga bagaimana kita memperlakukan orang yang berbeda dari kita. Karena Indonesia yang damai dimulai dari kota-kota yang ramah, dan kota yang ramah dimulai dari hati-hati yang terbuka. Jadi, bagaimana dengan kota sahabat Katolik terkini sekalian? Apakah sudah cukup toleran? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan dengan konten menarik lainnya yang akan kami bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.